Baik teman-teman, selamat pagi ya. Selamat pagi di channel Yoga Utama Channel. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya ya, yang juga sudah subscribe dan like. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman honorer ya bisa lolos tes P3K maupun teman-teman yang mau ikut tes CPNS maupun teman-teman yang mau ikut pretest PPG atau ujian UP. Semoga soal dari saya sangat membantu. Semoga bisa membantu ya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal profesional ya teman-teman, yaitu matematika. Kalau di tes P3K matematika itu ada di bidang ya, bidang PGSD ya. Tentu ada mungkin di kalau tidak salah di teknis ya, di soal teknis ya. Ya, baik. Teman-teman, untuk matematika sendiri di sini pada tes P3K maupun pada SKB ya, pengalaman SKB, soal-soal SKB tidak jauh berbeda dengan soal kemarin tahun 2019 ya. Soalnya sudah bukan lagi hitung-hitungan kayak SKD teman-teman, berbeda sekali ya. Di sini sudah menerapkan benar-benar menerapkan apa ya, semacam model ya, model pembelajaran, penggabungan dari model pembelajaran dan juga strategi pembelajaran teman-teman. Jadi ada soal cerita sudah implementasikan ke dalam sebuah pembelajaran seperti itu. Jadi tidak bisa langsung menghitung sekali dua kali ketebak, tidak. Kita harus benar-benar mencermati kata per kata, kata kunci dan juga memahami tujuan arah soal itu bagaimana. Ya, baik. Terima kasih. Kita langsung saja teman-teman ya. Di sini ada contoh soal pecahan ya. Ini tentang pecahan. Di rumah ada setengah kue. Kue tersebut dibagi adil untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Sisa kue ibu diberikan kepada kakak. Bagian kue yang diterima kakak adalah titik-titik. Di sini teman-teman harus benar-benar cermat ya. Kita perdalam lagi makna dari kalimat per kalimatnya. Di rumah ada setengah kue. Langsung teman-teman setelah membaca langsung bisa menuliskan ke dalam soal. Karena kalimat matematika ini sebenarnya adalah berupa simbol-simbol clue ya, seperti di rumah ada setengah kue, langsung saja tulis setengah. Jadi di rumah ada setengah kue tersebut dibagi adil. Nah, ada kata dibagi ini adalah salah satu clue. Jadi langsung saja bisa ditulis dibagi kue tersebut. Jadi kue ini setengah ini dibagi. Dibagi berapa? Untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi dibagi 4 teman-teman. Ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi setengah ini langsung dibagi 4. Kemudian ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Berarti kita selesaikan ini dulu ya. Nanti baru ini. Baik, kita selesaikan dulu teman-teman. Setengah dibagi 4. Kalau 4 ini kan sama dengan 4/1 teman-teman. Jadi kalau kita ubah ke perkalian pecahan jadi 1/4. 1/4 setengahnya tetap. Kemudian dikali dengan 1/4. Maka hasilnya tinggal dikali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya teman-teman. 1 kali 1 1, 2 kali 4 8. Jadi ada 1/8. Jadi 1/8 ini adalah kue milik ayah, kue bagian dari ayah, kue bagian dari ibu, dan bagian kakak dan adik. Jadi ayah 1/8,
Ibu bagiannya 1/8, kakak bagiannya 1/8, adik bagiannya 1/8. Ya. Kemudian, ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Nah, bagian dari ibu ini 1/8 teman-teman ya. Tadi 1/8 ini ibu hanya memakan setengah. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh. Kalau ibu memakan setengah berarti bukan berkurang. Kalau dalam perkalian setengah dari 1/8 itu tidak dikurangi teman-teman, melainkan dikali ya. 1/8 ini setengahnya kita dikali setengah, bukan dikurangi ya. Kali setengah teman-teman. Berarti kita bisa langsung tahu pembilang kali pembilang, penyebut 1 kali 1 1, 8 kali 2 16 ya. 16 teman-teman ya. Berarti ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Berarti setengah dari bagian ibu, setengah dari kue bagian ibu adalah 1/16 teman-teman. Ini adalah setengah dari bagian ibu ya, setengah dari kuenya tadi. Kemudian sisa kue ibu diberikan kepada kakak. Nah, sisa kue artinya setengah ini sudah dimakan teman-teman. Berarti kan masih tersisa setengah lagi. Setengahnya lagi berapa? Sama teman-teman, yaitu 1/16. Nah, ini kan setengahnya tadi. Gak usah kita hitung lagi, langsung saja diambil angka ini. Berarti 1/16 ini adalah sisa ibu yang diberikan kepada kakak. Jadi sisa ini diberikan kepada kakak. Ini diberikan kepada kakak. Kemudian pertanyaannya yang di arah soal. Bagian kue yang diterima kakak adalah. Soal ini meminta bagian kue yang diterima kakak. Sedangkan tadi kakak sudah menerima 1/8 teman-teman. 1/8 ini sebelum diberikan ibu. Tapi setelah diberikan ibu 1/16, ada berapa? Nah, tinggal kita jumlah saja teman-teman. 1/8 ditambah dengan 1/16 bagian dari ibu tadi. 8, di sini penyebutan 8, di sini 16 kita ubah ke 16. Langsung saja ya teman-teman. 8 ke 16 dikali 2, 2 kali 1 berarti 2 ya. Ditambah dengan 1/16. 2 tambah 1 ada ya 3/16. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jawabannya C. Ini. Nah, teman-teman harus teliti lagi membaca soal-soal karena soal-soal dari kisi-kisi itu memang tidak serta-merta langsung kita disuruh menghitung, tidak, tapi kita disuruh menganalisis. Nah, semacam itulah yang dinamakan soal HERTZ ya. Berpikir HERTZ seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman tetap semangat. Soal nomor selanjutnya. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik adalah, nah, teman-teman harus perhatikan, ibu memiliki 1/3. Hanya 1/3 saja teman-teman. Hanya 1/3 saja. Misalkan saya gambarkan teman-teman. Ada kue, gambarnya persegi panjang saja biar mudah. Kue ini dibagi sama rata 3 ya teman-teman. 3. Sedangkan ibu hanya memiliki 1/3. 1/3 ini teman-teman. Hanya yang saya arsir ini saja. Ini adalah milik ibu. Kemudian adik meminta setengah bagian kue ibu. Ya, teman-teman perhatikan kata-katanya. Setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Berarti bukan setengah ini, bukan teman-teman ya. Setengah bagian dari kue ibu tadi yang diarsir ini setengahnya. Jadi kita bagi jadi 2 teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah milik ibu, yang di bawah adalah adik. Karena adik meminta setengah bagian dari
kue milik ibu. Maka pertanyaannya, bagian kue yang diminta adik adalah, nah, sekarang kita tinggal menghitung saja teman-teman. Ini saya tarik garis lurus biar mudah. Ada berapa pecahan di sini ya? Ada membentuk satu simbol pecahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada penyebut 6. Kemudian bagian dari adik di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ya. 1 per 6. 1 saja teman-teman. Karena yang atas ini bukan milik adik, melainkan masih milik ibu. Jadi kue yang diminta adik adalah 1/6 saja. Langsung ketemu teman-teman. Nggak usah pakai cara yang banyak, cukup kita gambar saja. Kalau sudah terbiasa mungkin bisa cepat teman-teman, kurang dari 1 menit ya. Tinggal digambar milik ibu berapa, terus adiknya tadi tengahnya, langsung dilihat, oh 1, oh penyebutnya 6, berarti 1/6. Seperti itu teman-teman ya. Karena kata-kata ini adalah kuncinya ada di pemahaman kita teman-teman ya. Soal-soal seperti ini adalah soal-soal pemahaman. Kalau hitung-hitungannya mudah teman-teman ya. Kita mungkin anak kelas SD, kelas 4, kelas 5 bisa. Tapi untuk kata-kata mau artikannya ke dalam logika ini yang agak-agak sulit. Baik teman-teman, tetap semangat. Selanjutnya, soal selanjutnya. Di sini, Amir dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, nah, di sini teman-teman, kita harus cermat ya, jadi membaca. Amir menyelesaikan dalam waktu 3 jam. Sedangkan Budi menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 jam. Ini bisa kita lakukan perumpamaan teman-teman ya, bahwa suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan ya. Ini misalkan ini adalah satu pekerjaan, berarti kalau dia mengerjakan 3 jam berarti dia hanya bisa mengerjakan 1/3 dari pekerjaannya ya. Jadi 1/3 si Amir ya, ini si Amir hanya bisa mengerjakan 1/3. Sedangkan si Budi dia menyelesaikan dalam waktu 6 jam teman-teman. Si Budi ya, berarti dalam satu pekerjaan dia bisa mengerjakan dalam waktu 6 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah Budi. Kita bisa buat pecahan 1/6. Maka pertanyaannya, jika mereka bekerja bersama-sama, ya, bersama-sama di sini adalah kata simbol bersama-sama ya, penjumlahan teman-teman ya, dijumlah bersama-sama. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, maka kita jumlahkan teman-teman 1/3 dengan 1/6. 1/3 dijumlah dengan 1/6. Tinggal ada berapa ini teman-teman? 3, penyebut 3, penyebut 6. Diubah ke penyebut 6, berarti 3 menjadi 6 kali 2, atas juga dikali 2, berarti 2 kali 1, 2. Yang 1/6 tetap. Berarti ada 3/6. Betul sekali. 3/6 ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, di sini opsinya kok nggak ada setengah. Teman-teman jangan lupa bahwa penyebut 2 ini adalah melambangkan jam ya tadi ya. Dia bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 2 jam. Berarti ini adalah 2 jam teman-teman ya. Option B seperti itu. Sebenarnya mudah teman-teman ya, hanya 1/3 tambah 1/6 seperti ini. Ya, kalau teman-teman lebih cermat lagi, lebih
latihan, banyak berlatih, pasti kurang dari 1 menit soal ini sudah selesai. Ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah soal yang sudah diaplikasikan ke dalam bentuk model ya, seperti di awal saya tadi bilang teman-teman ya. Ada tujuan pembelajaran, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi merancang pembelajaran matematika sekolah dasar. Nah, ini untuk guru SD nanti yang tes P3K ya teman-teman ya. Dengan menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme. Konstruktivisme. Uraian materi. Pembelajaran konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mementingkan pengalaman belajar oleh siswa. Dengan cara membangun pengetahuannya sendiri, guru di sini adalah fasilitator yang mendukung siswa untuk dapat memahami suatu konsep ke dalam kehidupannya. Jadi ini murni siswa yang aktif teman-teman. Guru di sini hanya tugasnya fasilitator. Nah, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme adalah 1, siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru. 2, pembelajaran bersifat kontekstual dan mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran. Baik, kita langsung implementasikan kepada soal teman-teman seperti apa contohnya. Ya. Seperti ini teman-teman ya. Untuk pembelajaran siswa pada topik luas persegi panjang ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan pengertian luas persegi panjang. 2. Menemukan rumus luas persegi panjang. 3. Memberi soal tentang luas persegi panjang. 4. Menanyakan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai yang sebagian tertutup karpet. 5. Menanyakan bagaimana cara menemukan banyak ubin. Nah, pertanyaannya, Bapak Simamora ingin siswanya belajar luas dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah yang diikuti Pak Simamora adalah, maksudnya ini adalah yang dilaksanakan ya teman-teman, yang dilaksanakan Pak Simamora. Langkah dari pembelajaran pendekatan konstruktivisme seperti apa teman-teman. Nah, ini adalah sudah implementasi antara pembelajaran matematika dengan model konstruktivisme. Jadi di sini teman-teman bukan hanya menghafal sintak lagi, tapi sudah mengaplikasikan ya teman-teman ke dalam pembelajaran. Kira-kira jawaban yang benar apa? A, apakah 1, 2, 3, 4, 5? 3, 4, 1, 5, 2. Saya beri waktu teman-teman untuk menganalisis sejenak. Ya, baik teman-teman. Teman-teman di sini kuncinya adalah pendekatan konstruktivisme itu adalah pendekatan yang mengaktifkan siswa ya. Sekali lagi, guru hanya sebagai fasilitator, siswa yang lebih aktif ya. Jadi pendekatan konstruktivisme ini menyelesaikan masalah nyata secara sistematis teman-teman. Sistematis. Apakah 1, merumuskan pengertian luas persegi panjang, langsung merumuskan seperti ini, benar atau salah? Yang B, 3, menemukan rumus luas persegi panjang. Apakah langsung menemukan teman-teman? Yang ketiga, memberi soal tentang luas persegi panjang. Apakah di sini guru langsung memberikan soal? Teman-teman, kalau bisa tahu ya jawaban dari langkah awalnya, mungkin bisa langsung menemukan jawabannya. Karena di sini opsinya langkah awal sudah berbeda semuanya. Yang opsi A 1, B 3, 5, 2, 4. Kira-kira langkah awal dari pembelajaran konstruktivisme yang sudah diimplementasikan ke dalam bentuk matematika ini kira-kira yang mana teman-teman? 1 sampai 5. Ya. Ini teman-teman ya, yang sudah saya garis biru ini ya. Ini adalah langkah awal untuk pendekatan konstruktivisme yang sudah diimplementasikan kepada pendekatan matematika ya. Baik teman-teman ya. Jadi kira-kira ini teman-teman ya tadi. Langkah awal dari pendekatan konstruktivisme yang sudah diimplementasikan adalah
nomor 4 ini teman-teman. Menanyakan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai yang sebagian tertutup karpet. Nah, teman-teman kenapa bisa saya pilih nomor 4? Karena di awal pendekatan konstruktivisme ini, siswa diberikan masalah atau sebuah pekerjaan kegiatan yang nyata teman-teman ya. Secara nyata yang ada di kelas mungkin saat mengajar. Di sini Pak Guru dari Bapak Simamura ini menanyakan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai yang sebagian tertutup karpet. Jadi seperti itu, dia mengkonseptualkan dengan masalah yang ada di kehidupan nyata, baru dia memberikan suatu kegiatan untuk mengeksplor dirinya sendiri, merumuskan, menemukan seperti itu. Jadi nomor 4 di sini adalah jawaban yang paling benar. 4, 5, 2, 1, 3 seperti itu. Kalau kita sudah tahu awalnya, mungkin ke belakangnya sudah bisa menebak teman-teman. Baru yang terakhir, seorang guru harus memberikan soalnya, baru diberi soal. Bahasanya seperti ini teman-teman. Untuk membelajarkan siswa dengan pendekatan konstruktivisme, siswa diminta menyelesaikan masalah nyata ya. Masalah nyata teman-teman ini yang perlu digarisbawahi. Dari masalah nyata tersebut, siswa dibimbing untuk menuju ke penyelesaian secara sistematis. Nah, demikian dari saya teman-teman, sedikit soal dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang telah saya berikan. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menonton. Teman-teman dari honorer semoga lolos dan tetap semangat teman-teman ya. Kita percaya bahwa kita akan merubah nasib ke depan menjadi orang yang lebih sukses. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Thanks for watching.